Part 27. Keira kesakitan. Malam ini suasana tampak indah. Bulan dan bintang telah menunjukkan sinarnya yang terang. Namun setelah melihat kehadiran Kenzo, aku tiba-tiba tidak menikmati keindahan itu lagi. Saat ini aku justru khawatir jika Farid menunjukkan sikap egoisnya. Aku ingin mengatakan kepada Farid agar dirinya memberikan kesempatan kepada Kenzo untuk mencintai wanita lain. Kebetulan sekarang Kenzo dekat dengan Nailah. Setiap orang berhak untuk memiliki pilihan. Itu yang aku tahu. Jika aku memberikan saran kepada Farid, aku tidak yakin kalau dia akan menerimanya begitu saja. Apalagi ini berkaitan dengan Kenzo, lelaki yang pernah istrinya cintai. Farid pria yang sulit menerima pendapat orang lain. Ada perlu apa kesini, bro? Farid pun mengeluarkan suara khasnya, tegas. Aku ingin ketemu Nai. Kenzo memberikan jawaban. Ada urusan apa? Ingin ngomong sesuatu. Entah kenapa, Farid masih tetap bersikap seperti seorang musuh di depan Kenzo. Padahal sangat jelas saat ini aku mengandung anaknya. Ngapain kamu kesini? Tiba-tiba terdengar suara Nailah. Saat ini, dia berdiri di depan pintu masuk. Dek, tolong dengarkan penjelasanku. Kenzo melangkah ke arah Nailah. Gak ada yang perlu dijelasin. Aku mohon, pergi dari rumah ini sekarang. Aku tidak menyangka kalau Nailah ternyata dapat bersikap tegas seperti abangnya. Aku harus ngomong, Dek. Kenzo berusaha membujuk Nailah dengan wajah memelas. Ngerti bahasa Indonesia nggak, bro? Nai udah minta kamu pergi dari sini. Seharusnya tahu diri dong. Farid pun berdiri lalu melangkah ke arah Kenzo. Entah apa yang dipikirkan laki-laki itu saat ini. Izinkan aku bicara dengan Nai. Ini sangat serius. Kenzo memberikan balasan kepada Farid. Tapi aku nggak mau, mas. Aku membencimu. Nailah mendorong tubuh Kenzo. Ini tentang Damar. Kenzo menyebut nama pria yang telah meninggalkan Nailah. Nailah tiba-tiba terdiam. Aku sangat tahu apa yang gadis itu pikirkan saat ini. Hatinya pasti sakit setelah mendengar nama pria yang telah mendapatkan sesuatu yang paling berharga dari dirinya. Aku pun berdiri lalu menghampiri wanita itu. Nai, kamu gak apa-apa? Aku memegang kedua bahunya. Dia langsung membenamkan wajahnya ke pundakku. Kak, kenapa dia mengenal cowok yang udah ninggalin aku? Kamu tenang dulu. Kita duduk yuk. Kami pun menuju kursi teras lalu duduk. Farid melihat ke arahku. Siapa Damar? Tanya Farid sambil melangkah ke arahku dan Nailah. Lalu dia pun duduk di sampingku. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Jawaban apa yang akan aku berikan kepada Farid? Aku tidak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia pasti akan marah jika mengetahui Nailah telah melakukan sesuatu yang belum pantas bersama Damar. Ini urusan cewek, sayang. Kamu gak boleh kepo. Aku berusaha bersikap lembut kepadanya. Kok kamu tiba-tiba lembut banget, sayang? Ada apa? Apa kamu dan Nai menyembunyikan sesuatu dariku? Bukan Farid namanya kalau rasa penasarannya belum muncul. Apa aku gak boleh lembut sama suamiku? Aku mengusap pipinya sambil tersenyum. Dia pun meraih tanganku. Secepat itu kamu berubah, sayang. Bukan karena ada sesuatu. Sepertinya Farid tidak percaya dengan kelembutan yang kutunjukkan. Aku bingung melihat laki-laki itu. Saat aku mencoba bersikap romantis kepadanya, dia tampak tidak percaya. Padahal tadi dia yang memintaku untuk memanggilnya dengan sebutan sayang. Aku berusaha memberikan pengertian kepada Nailah agar dapat bersikap tenang. Aku tidak ingin jika sampai dia menunjukkan hal mencurigakan di depan Farid. Aku tidak dapat membayangkan jika abangnya tahu tentang laki-laki yang bernama Damar. Aku memberikan isyarat kepada Nailah agar bersedia berbicara dengan Kenzo. Aku tahu kalau dia memiliki perasaan lebih terhadap pria yang pernah ada di hatiku. Aku dapat melihat dari caranya memandang Kenzo. Kenzo akhirnya duduk setelah Nailah bersedia berbicara dengannya.
Sementara aku membujuk Farid masuk agar Naila dan Kenzo memiliki kesempatan untuk saling terbuka. Lagipun, aku tidak ingin jika Farid mendengar pembicaraan kedua insan itu. Ayo masuk, aku pengen baring. Gak kasihan lihat aku. Aku menggandeng tangannya. Tingkah kamu aneh banget sayang. Dia menatapku heran. Tetapi tetap bersedia masuk rumah. Kami pun beranjak meninggalkan Kenzo dan Naila. Sikap kamu beda banget tadi sayang. Nai juga tiba-tiba diam setelah dengar nama. Siapa tadi? Aku lupa. Farid langsung bertanya setelah kami tiba di kamar. Ternyata dia tidak ingat nama laki-laki yang telah meninggalkan Naila. Siapa? Aku juga gak ingat. Aku terpaksa berbohong kepadanya. Kamu gak lagi nyembunyiin sesuatu dari suamimu kan? Seperti biasa, dia tetap dengan rasa penasaran yang tinggi. Untuk apa sih? Aku selalu berusaha jujur padamu. Aku merebahkan diri ke tempat tidur. Kamu gak baring? Aku melihat wajahnya masih tampak bingung di tepi ranjang. Entah kenapa, aku merasa ada yang aneh dengan sikap Nai tadi. Padahal sebelumnya dia kesal sama kamu dan aku. Tapi tadi kalian tampak akrab. Ternyata Farid masih tidak puas dengan apa yang dia lihat. Seharusnya kamu senang dong kalau kami kembali akrab. Aku tetap berusaha untuk meyakinkannya. Dia pun mendekat, lalu berbaring di sampingku. Makin hari, hati ini merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Ternyata laki-laki yang dulu tidak pernah aku cintai, kini amat aku sayangi dan banggakan. Sayang, dia gerak nih. Aku meraih tangan Farid agar memegang perutku. Iya sayang, dia udah gak sabar untuk keluar. Dia juga harus tahu kalau papanya juga udah pengen banget gendong dia. Dia mengusap-usap perutku. Mamanya juga dong. Aku turut menimpali. Ya deh, gak mau kalah. Padahal dulu paling penurut sama suami. Dia menjauhkan tangannya dari perutku, lalu mengusap pipiku. Aku berharap dia sudah lupa dengan kedatangan Kenzo ke rumah ini. Dulu kamu galak, sering marahin aku. Aku takut dong, kasihan. Tapi sekarang udah mulai ngelawan. Bukan ngelawan, tapi kasih pendapat. Tapi aku bahagia dengan perubahan sikap kamu sayang. Aku merasa kalau cintaku benar-benar udah sempurna karena dapat balasan darimu. Pintar lebay sekarang, cuek dan egoisnya kemana? Berubah jadi sayang sejak dicintai istri. Gak nyangka ya, ternyata cowok dingin bisa hangat juga. Kamu yang hangatin sayang. Dia memainkan mata kirinya, lalu mendekatkan wajahnya. Mulai lagi deh. Aku sangat tahu apa yang Farid inginkan. Tidak masalah jika dia memintaku untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri. Di samping itu, sebagai tugas wanita yang mendampinginya, aku juga merasa lega karena dia lupa dengan kejadian saat di teras depan tadi. Pagi ini, aku merasa sedikit meriang, tetapi berusaha menyembunyikannya dari Farid. Aku tidak ingin dia memikirkan hal lain atas apa yang terjadi tadi malam. Lagipun, dia sangat khawatir jika melihatku sakit. Saat di meja makan tadi, aku berusaha bersikap biasa untuk menikmati sarapan bersama keluarga. Aku tidak hanya melihat kebahagiaan terpancar di wajah Farid, tetapi Naila juga menunjukkan hal yang sama. Aku sangat bahagia melihat perubahan Naila. Dia telah kembali menjadi sosok yang periang. Sepertinya Kenzo telah berhasil meluluhkan hatinya. Ternyata Kenzo kini memenuhi ucapannya untuk mencintai wanita lain setelah diriku. Kenyataan itu yang kuharapkan dari Kenzo, agar Farid tidak merasa bimbang lagi dengan rasa cinta yang kumiliki untuknya. Semoga Farid juga bersedia menerima kedekatan Kenzo dan Naila. Kasihan Naila setelah ditinggalkan Damar. Setelah selesai sarapan, aku pun ke kamar untuk menyiapkan tas kerja Farid. Seperti biasa, dia juga mengikutiku. Aku ngantor dulu ya sayang. Dia mengecup keningku sebelum pergi ke kantor tadi. Iya, hati-hati. Hai anak papa. Jaga mama ya. Seperti biasa, dia selalu mencium perutku lalu berbicara dengan calon anak kami. Semangat banget pagi ini. Aku berusaha untuk menggodanya. Iya dong, kan gak dingin lagi.
Ternyata justru aku yang merasa malu mendengar jawabannya. Akhirnya dia pun berangkat ke kantor, sedangkan aku memilih berbaring di kamar untuk istirahat. Semoga aku kembali semangat seperti sedia kala. Aku tidak ingin merepotkan Farid atau membuatnya khawatir. "Kak, aku boleh masuk?" Aku mendengar suara Naila dari balik pintu kamar. "Masuk aja, Nay. Gak dikunci kok." Aku kembali merasakan bahagia pagi ini, walaupun badan meriang. Melihat Naila menemuiku ke kamar, itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Aku selalu berharap agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman di antara kami. "Kakak kenapa?" Dia langsung bertanya, lalu duduk di tepi ranjang. "Gak apa-apa, lagi pengen berbahan aja." Aku tidak ingin mengatakan yang sebenarnya dengan apa yang kurasakan. "Nay pengen minta maaf atas sikap Nay selama ini." Dia meraih tanganku. "Sebelum Nay minta maaf, kakak udah maafin." Aku mengembangkan senyum kepadanya. "Makasih kak. Nay juga ingin cerita ke kakak tentang almarhum Damar." Aku terkejut mendengar apa yang Naila ucapkan. "Almarhum?" "Iya kak, Damar udah pergi ninggalin Nay selamanya." Gadis itu menitikkan air mata. "Kamu yang sabar ya. Kamu cerita aja sama kakak." Aku menggenggam jemarinya. Naila pun mulai bercerita kalau Damar meninggal karena kecelakaan saat menuju kota kelahirannya. Dia ingin memberikan kejutan kepada Naila kalau dirinya sangat serius untuk melanjutkan hubungan mereka hingga ke pelaminan. Damar menulis semua yang dia rasakan dalam buku harian miliknya yang telah dibaca oleh Kenzo yang merupakan kakak sepupunya. Di sana dia juga mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab atas perbuatan belum pantas yang telah terjadi bersama Naila. Dia ingin meminta orang tuanya agar segera melamar Naila. Akan tetapi, ternyata takdir berkata lain. Sebelum harapan itu terwujud, Damar telah meninggalkan Naila untuk selamanya. Mereka tidak ditakdirkan untuk berjodoh di dunia ini. Aku sangat sedih mendengar cerita wanita itu. Kenzo tahu kalau aku gak virgin lagi kak, tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dia mengaku tulus mencintaiku. Naila tampak serius. "Kakak turut bahagia jika kalian dapat bersatu. Apa kamu memiliki perasaan yang sama dengannya?" Aku ingin mengetahui pasti apa yang Naila rasakan. "Iya kak, aku mencintainya. Saat Damar tidak ada, hanya Mas Kenzo yang mampu membuatku tersenyum. Semoga kamu tetap bahagia. Kakak sayang kamu. Aku juga sayang sama kakak." Auh, tiba-tiba perutku terasa sakit. "Kakak kenapa?" Naila menunjukkan wajah panik. "Perut kakak sakit banget, Nay." Aku mengerang sambil memegang perutku. "Ada apa dengan Keira?"